9.000 misi dalam 30 hari. Itulah berita utama terbaru dari perang Ukraina saat Ukraina melakukan sesuatu yang begitu besar terhadap Rusia sehingga akan tercatat dalam sejarah. Rusia bertekuk lutut. Drone darat Ukraina lah yang membuat Rusia bertekuk lutut. Ukraina kini memiliki armada senjata tak berawak yang menguras habis kekuatan Rusia dan menjadi kunci kemenangan atas pasukan Putin yang melemah. Lonjakan robot ini benar-benar terjadi. Putin menghadapi kebangkitan mesin secara langsung di dunia nyata. Maret jadi bulan penting bagi Ukraina di bidang robot darat, memecahkan semua rekor penggunaan teknologi inovatif ini dalam perang melawan Rusia. Hanya dalam sebulan terakhir, Ukraina telah meluncurkan lebih dari 9.000 misi menggunakan robot daratnya, yang menunjukkan bahwa robot-robot ini semakin menjadi bagian inti dari militer Ukraina, dan mereka berhasil dalam setiap tugas yang diberikan kepada mereka. Keberhasilan itu menjadi alasan utama meningkatnya angka operasi yang memecahkan rekor. Kementerian Pertahanan Ukraina menyoroti fakta tersebut dalam sebuah grafik yang menunjukkan seberapa besar ketergantungan Ukraina pada robot daratnya, yang juga dikenal sebagai kendaraan darat tak berawak atau UGV, telah meningkat hanya dalam 5 bulan. Pada November 2025, UGV tersebut menyelesaikan sekitar 2.900 misi. Itu sudah merupakan angka yang mengesankan, yang menunjukkan penyelesaian hampir 100 misi per hari. Namun itu hanya tanda awal dari gelombang besar UGV yang akan dikerahkan Ukraina dalam perang. Pada bulan Desember, jumlah misi robot darat yang diselesaikan dalam sebulan hampir 2 kali lipat karena UGV Ukraina menangani lebih dari 5.200 tugas. Lebih dari 2.000 misi ditambahkan ke total bulanan UGV pada Januari. Meski Februari sempat sedikit melambat karena misi UGV hanya naik 400, jadi total lebih dari 7.900. Maret, Ukraina kembali meningkatkan penggunaan UGV secara signifikan. 9.000 misi dalam 1 bulan. Itu berarti lebih dari 290 operasi darat yang melibatkan UGV setiap hari. Apa yang mulai kita lihat di sini adalah munculnya sebuah pola. Menghadapi tantangan di garis depan, termasuk kekurangan personel yang akan kita bahas nanti, Ukraina mengandalkan faktor utama yang membuatnya tetap kompetitif dalam perang yang seharusnya sudah lama kalah. Teknologi seringkali menjadi penyelamat Ukraina, dan keahliannya dalam teknologi drone dan robotika kini semakin menonjol di tahun 2026 yang tampaknya akan menjadi titik balik dalam perang ini. Robot-robot mulai bermunculan. Ukraina menyoroti hal ini dari banyaknya misi yang diselesaikan UGV serta jumlah unit yang kini aktif menggunakan robot tersebut. Euromaidan Press menyoroti hal ini dalam laporannya tentang pencapaian Ukraina, mencatat ada peningkatan tajam unit Ukraina yang memakai UGV seiring meningkatnya operasi UGV. Pada bulan November 2025 lalu, hanya 67 unit militer Ukraina yang menggunakan robot darat. Sekarang, sebanyak 167 unit Ukraina telah menggunakan robot darat. Beberapa unit telah diakui Kementerian Pertahanan sebagai paling berprestasi. Batalion Medis Terpisah ke-1 sering memakai UGV saat kita menelusuri evolusi mencengangkan robot darat Ukraina. UGV juga mulai digunakan oleh unit penyerang Ukraina, seperti Brigade Serbu Terpisah ke-3 dan ke-92 yang telah disorot dan disebut Kementerian Pertahanan Ukraina. Ukraina menyatakan Brigade Operasional ke-3 dan Brigade Serbu Udara Polisia Terpisah ke-95 juga telah memanfaatkan UGV secara optimal. Ini mencakup beragam unit yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa telah terjadi perubahan signifikan dalam teknologi drone darat yang membuat UGV menjadi salah satu aset paling serbaguna yang dimiliki Ukraina dalam persenjataannya. Robot darat bukanlah jenis teknologi baru yang baru saja muncul di Ukraina. Seperti sering terjadi, kisah sukses semalam sebenarnya hasil kerja bertahun-tahun yang membentuk evolusi teknologi hingga kini menunjukkan potensi aslinya. Robot darat pertama di Ukraina tergolong primitif dibandingkan yang kini ada di medan perang. Bukan berarti mereka tidak berguna. Pada November 2025, yang bukan kebetulan juga menjadi titik awal data dari Kementerian Pertahanan Ukraina, UGV digunakan di seluruh garis depan sebagai kendaraan logistik, karena kendaraan udara tak berawak Rusia membuat pasukan Ukraina dan kendaraan tradisional sangat sulit mengangkut suplai tanpa menjadi sasaran. UGV kecil yang mudah disamarkan dan sulit dideteksi mulai dikenal luas. Mereka bisa membawa makanan dan amunisi dari belakang ke garis depan, seperti yang telah dilakukan di wilayah konflik seperti Pokrovsk, di mana suplai seperti itu sering menjadi penentu antara hidup dan mati.
Pada saat itu, BBC mengatakan bahwa pertempuran Pokrovsk kemungkinan akan tercatat sebagai yang pertama dalam sejarah yang melibatkan penggunaan massal UGV, baik untuk dukungan logistik maupun sebagai alat yang dapat digunakan Ukraina untuk mengevakuasi tentara yang terluka. Faktanya, sekitar 90% dari semua suplai yang dikirimkan ke pasukan garis depan di Pokrovsk telah tiba berkat robot darat pada bulan November, menurut BBC. Salah satu UGV yang disorot oleh media tersebut dalam artikelnya bernama Termit dan memiliki kapasitas sekitar 200 kg atau 440 pon. Diturunkan dari sebuah van, robot ini dapat dikendalikan dari jarak jauh ke tujuannya oleh operator yang berada beberapa mil jauhnya. Proses itu menyoroti apa yang membuat UGV begitu tak ternilai bagi Ukraina. Mereka mengurangi risiko, tetapi mereka juga bisa melakukan lebih dari itu. Kami tadi sempat menyebutkan tentang evakuasi. Pertempuran di Pokrovsk bisa jadi menjadi contoh penggunaan UGV untuk evakuasi prajurit terluka dari zona berbahaya di Ukraina saat ini. Pada 7 April, media United 24 melaporkan bahwa Ukraina berhasil melakukan 6 evakuasi menggunakan robot daratnya hanya dalam waktu 24 jam. Robot-robot itu sederhana dari segi tampilan dan fungsi. Mereka tampak seperti tandu di atas roda, seringkali dengan palang yang memungkinkan tentara yang terluka untuk dinaikkan ke atasnya. Mereka dapat menempuh jarak jauh lebih cepat dibanding orang yang membawa tentara terluka dari medan perang. Dalam operasi 24 jam yang dilaporkan oleh media United 24 Media 2, UGV Ukraina bersama-sama menempuh jarak sekitar 300 km atau sekitar 186 mil. Temukan manusia yang sanggup menempuh jarak itu dalam 24 jam, maka Anda telah menemukan prajurit yang mustahil ada. Sekarang ada 6 tentara Ukraina yang masih hidup berkat UGV. Ada juga tentara Rusia yang tewas karena teknologi robot darat Ukraina. Dengan berkembangnya teknologi, Ukraina kini menggunakan UGV tidak hanya untuk logistik dan evakuasi. Kendaraan yang dulunya tidak berbahaya, kini diubah menjadi kekuatan penyerang yang mematikan. Dalam situasi seperti ini, kondisi menjadi sangat serius bagi Rusia. Sebelum membahas itu, Anda menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan ke saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya agar Anda tidak pernah ketinggalan salah satu video kami. Pada 2026, Ukraina memulai kampanye besar mengerahkan UGV bersenjata. Robot-robot pembunuh ini berdampak lebih nyata dan menghancurkan pada pasukan Rusia dibandingkan robot Ukraina untuk logistik dan evakuasi. Inovasi Ukraina dan kemampuannya memanfaatkan apapun untuk membuat senjata mematikan sangat menonjol di sini. BBC melaporkan bahwa Brigade K2 Ukraina, yang disebut sebagai brigade pertama yang memiliki batalion UGV khusus, telah memasang senapan mesin Kalashnikov pada robot darat mereka. Alexander Afansayev, pemimpin batalion UGV Brigade K2, mencatat bahwa mereka menembak di medan perang yang bahkan prajurit infanteri pun takut datangi. Tetapi UGV justru siap mempertaruhkan keberadaannya. Bayangkan dampaknya bagi unit kecil tentara Rusia yang dikirim Putin menyusup ke Ukraina. Unit-unit tersebut mungkin mengharapkan ada drone di udara atau tentara di darat, tetapi kemudian mereka berhadapan langsung dengan sesuatu yang tampak seperti tank kecil yang dipasangi senapan mesin di atasnya. Menyerah adalah satu-satunya pilihan, dan itu harus dilakukan dengan cepat, karena UGV itu bisa menembakkan peluru lalu bergerak lagi tanpa memikirkan apa yang dilakukannya. Mesin itu tidak perlu berpikir atau punya konsep kematian, dan bisa digantikan dengan mesin lain jika tentara Rusia berhasil melawannya. Bukan hanya UGV bersenapan mesin yang harus dikhawatirkan kaki tangan Putin, robot darat juga bisa membawa bom. Ukraina telah menemukan beberapa cara yang sangat efektif untuk memanfaatkan kemampuan semacam itu. Juga, ingat apa yang telah kami sampaikan tentang UGV. Mereka biasanya cukup kecil untuk tidak terdeteksi. UGV dapat diparkir di lokasi tersembunyi selama berjam-jam, menghemat baterai sambil menunggu menyergap pasukan Rusia yang tidak menyadari dan kebetulan memilih lokasi itu untuk berlindung. Dengan kapasitas angkut ratusan pon, UGV mampu mengirim daya tembak yang dapat menghabisi seorang Rusia dalam sekejap. Kita melihat hal itu pada bulan Januari ketika rekaman muncul dari misi UGV yang dilakukan oleh Korps Angkatan Darat Ketiga Ukraina. Video itu menyoroti seorang operator UGV yang menggunakan alat kendali yang tampak seperti diambil langsung dari konsol video game untuk mengarahkan UGV kecil ke dalam bangunan yang runtuh. Dengan hati-hati melewati puing-puing, robot itu menunjukkan kemajuan UGV dalam melintasi medan sulit, lalu masuk ke celah kecil tempat tentara Rusia bersembunyi. Boom! Ledakan besar menghancurkan tentara Rusia yang berlindung di sana.
Belakangan terungkap bahwa UGV Ukraina telah menempuh jarak sekitar 20 km atau sekitar 12,4 mil untuk mencapai targetnya dan membawa 12 ranjau darat. Sekali lagi, ini adalah Ukraina yang menggunakan apa yang mereka miliki untuk merugikan Rusia, dan mereka benar-benar berhasil melakukannya dengan dampak yang menghancurkan saat menewaskan tentara Rusia. UGV yang dikendalikan dari jarak jauh dan membawa ranjau yang bisa diledakkan dari jarak jauh menjadi ancaman besar bagi unit infiltrasi yang harus tetap tersembunyi. Unit-unit tersembunyi itu tidak bisa melihat apa yang akan datang menghampiri mereka. Saat UGV tiba, mereka sudah tak bisa berbuat apa-apa. Masih ada lagi, Rusia kini menghadapi UGV yang mendukung pasukan darat Ukraina dan langsung menyerang prajurit Putin. Apa yang tidak pernah diduga Rusia adalah bahwa mereka juga harus khawatir tentang UGV yang menjadi alat penting yang bisa digunakan Ukraina untuk meminimalkan kerusakan yang coba ditimbulkan Rusia pada kota-kota Ukraina melalui serangan udara. Pada 4 April, Kiev Independent melaporkan tentara Ukraina pertama kali memakai UGV pemadam kebakaran khusus saat menangani kebakaran di Kramatorsk, Donetsk. Kota itu menjadi target serangan musim semi Rusia dan telah diserang, menyebabkan kebakaran di pemukiman. Kebakaran itu menyebar ke arah tabung gas. Mengirim tentara atau pemadam kebakaran untuk menanganinya sangat berisiko. Jadi, Ukraina memilih opsi B. Mereka mengirimkan UGV yang mampu memadamkan api cukup untuk menghentikan penyebarannya. Para tentara yang mengoperasikan UGV dapat tetap berada pada jarak aman sehingga menghilangkan risiko yang ditimbulkan oleh tabung gas dan meminimalkan risiko terulangnya penembakan Rusia yang menyebabkan masalah tersebut sejak awal. Inilah kreativitas yang membuat Ukraina mampu bertahan menghadapi persediaan personel Rusia yang tampaknya tak ada habisnya. Pembahasan soal meminimalkan risiko ini menunjukkan arti sebenarnya UGV Ukraina dan fakta bahwa mereka kini lebih sering menggunakannya dalam operasi. Sebesar apapun pentingnya insiden-insiden yang telah kami soroti sejauh ini, manfaat yang ada di balik apa yang kita lihat itulah yang sangat penting bagi Ukraina. Salah satu manfaat utama yang paling dibutuhkan Ukraina adalah bahwa UGV sangat membantu mengatasi masalah kekurangan personel Ukraina. Setelah lebih dari 4 tahun perang, Ukraina masih kesulitan mengerahkan personel yang sangat dibutuhkan ke garis depan. Menurut sebuah artikel dari Carnegie Endowment pada bulan Maret, tantangan tersebut meliputi kekurangan parah di beberapa area garis depan, tingkat ketidakhadiran dalam militer yang mencapai rekor, dan jumlah perekrutan sukarelawan yang semakin menurun. Jika semua itu ditambah kelelahan para tentara yang terus-menerus berjuang untuk bertahan hidup, menewaskan puluhan tentara Rusia hanya untuk melihat lebih banyak lagi datang menggantikan, maka mulailah tampak tanda-tanda awal krisis. DW menyebut Ukraina bukannya sama sekali kehabisan personel. Sekitar 30-35 ribu orang dipanggil untuk dinas militer setiap bulan. Banyak calon tentara mengikuti pelatihan militer Ukraina dengan terpaksa, sehingga angka desersi di Ukraina tinggi menurut media tersebut. Ukraina berupaya mengatasi masalah personel ini. Ukraina memperpanjang pelatihan militernya dari 30 menjadi 51 hari agar rekrut lebih siap di garis depan. Majalah Forbes menyebut beberapa petinggi militer Ukraina berpendapat Ukraina perlu menempatkan pasukan yang dimobilisasi dengan lebih baik. Mantan Kepala Staf Brigade Azov, Bohdan Kratovich, menilai moral pasukan lebih baik jika mereka tidak merasa hanya ditempatkan di lokasi yang butuh solusi cepat oleh Ukraina, meski moral tetap jadi tantangan. Poin yang disampaikannya, dan tampaknya sedang coba diatasi oleh Ukraina, adalah bahwa para rekrutan perlu mengetahui lebih banyak dan merasa berguna dalam perang. Jika tidak, mereka akan mulai merasa seperti hanya sekedar pengisi jumlah saja. Situasi makin buruk karena Rusia sudah unggul jumlah personel. Dengan populasi sekitar 4 kali lebih besar dari Ukraina, Rusia mampu menanggung kehilangan personel yang sudah melebihi 1,3 juta. Ukraina tidak punya kapasitas seperti itu dan tak mau kehilangan pasukan sebesar itu. Peningkatan penggunaan UGV menjadi kunci bagi semua yang dilakukan Ukraina di darat seiring perang melawan Rusia memasuki 2026 dan seterusnya. Menurut Modern War Institute di West Point, peningkatan penggunaan UGV oleh Ukraina telah mengurangi korban personel hingga 30%, seperti yang diklaim oleh staf umum Ukraina. Itu saja sudah menjadi manfaat besar robot darat. Korban lebih sedikit membuat Ukraina tak terlalu khawatir mengganti tentara yang gugur atau terluka. Hal itu pada gilirannya memberi Ukraina sedikit ruang untuk menghadapi tantangan penugasan dan pelatihan yang telah kita sebutkan. Seperti yang kita lihat sekarang, Ukraina memberikan 21 hari pelatihan tambahan kepada para rekrutmennya.
Bagi Ukraina, UGV sama pentingnya untuk memperlambat laju kehilangan personel mereka sendiri, seperti halnya untuk meningkatkan laju kerugian yang dialami oleh pasukan Putin. Bagaimanapun, robot darat sekarang membuktikan bahwa mereka bisa menjadi kekuatan penyerang. Namun kendaraan udara tak berawak milik Ukraina masih menjadi yang paling efektif dalam menghancurkan tentara dan peralatan Rusia, lebih cepat daripada apapun yang dimiliki Ukraina dalam persenjataannya. Drone udara itu menggantikan tentara Ukraina di zona maut yang luas yang telah diciptakan Ukraina. UGV menggantikan mereka di lini logistik dan evakuasi medis. Menurut United 24 Media, sebagian kalangan militer Ukraina meyakini UGV bisa menggantikan tentara yang tidak dimiliki Ukraina lewat perekrutan. Dengan kata lain, mereka memang bisa menggantikan sebanyak yang diklaim. Andriy Biletsky, pemimpin Korps Angkatan Darat Ketiga Ukraina yang dikenal dari kisah UGV pengirim ranjau ke penyusup Rusia, menyatakan Ukraina diambang revolusi. UGV dapat secara langsung menggantikan sepertiga tentara Ukraina di operasi darat. Jika prediksi itu benar, itu akan berdampak besar bagi Ukraina. Beban personel yang dihadapi Ukraina akan berkurang drastis. Prajurit di garis depan bisa lebih sering bergantian, sehingga lebih banyak yang beristirahat, didukung robot dan drone yang melawan pasukan Rusia yang makin lelah. Dengan berbagai manfaat ini, apakah mengherankan jika Ukraina berkomitmen membangun sebanyak mungkin UGV? Menurut laporan Lowy Institute, Ukraina kini memiliki 280 perusahaan yang berkomitmen membangun UGV. Dalam artikel tanggal 30 Maret disebutkan bahwa Brigade Serbu Ketiga Ukraina telah menggunakan UGV untuk mengangkut begitu banyak barang sehingga mereka akan membutuhkan 10.000 tentara. Masing-masing mampu membawa 20 kg atau sekitar 44 pon perlengkapan untuk bisa menyamai jumlah tersebut. Itu adalah faktor pembeda yang sangat besar bagi Ukraina sehingga investasi pada UGV menjadi sebuah keharusan bukan sekadar pelengkap. Jamestown Foundation menambahkan bahwa Ukraina sekarang berencana memproduksi lebih dari 20.000 UGV hanya pada tahun 2026. Jika setiap robot ini dapat membawa 100 kg peralatan, dan itu adalah perkiraan yang sangat rendah, maka itu setara dengan merekrut 50.000 tentara. Robot dapat melakukan lebih banyak hal dalam hal logistik dibandingkan tentara manusia. Efisiensi semacam itu sangat berharga bagi Ukraina saat mereka beradaptasi dengan upaya terbaru Rusia untuk menggempur pertahanan mereka dengan pasukan yang bisa dikorbankan dalam serangan musim semi dan musim panas tahun 2026. Rusia menyadari risiko UGV terhadap strategi perang gesekan mereka. Mereka berupaya menyingkirkan UGV Ukraina agar Ukraina terpaksa mengerahkan personel yang sebenarnya tidak ingin mereka kerahkan. Sebuah laporan tanggal 6 April yang diterbitkan oleh Liga.net mencatat bahwa Rusia telah membentuk unit-unit khusus yang memiliki tujuan khusus untuk memburu UGV milik Ukraina. Unit-unit ini adalah perpanjangan dari unit Rusia yang menargetkan jalur logistik Ukraina. Kini mereka melawan robot yang sulit dideteksi dan mampu melakukan hal yang tak bisa dilakukan tentara. Upaya Rusia menghentikan Ukraina gagal. UGV yang menyelesaikan 9.000 misi sebulan membuktikannya. Namun Putin dan pasukannya belum siap menghadapi kenyataan bahwa yang terjadi di Ukraina baru tahap awal. Lebih banyak UGV akan datang. Ribuan lagi akan datang. Jika Ukraina cepat beralih ke pasukan robot dalam jumlah besar, keunggulan personel Rusia selama lebih dari 4 tahun menjadi tak berarti. Dalam pertempuran manusia dan mesin, manusia kalah. UGV mungkin saja menjadi kunci dari seluruh strategi Ukraina untuk membuat Rusia kehabisan tenaga secara perlahan. Apa yang kita lihat di sini adalah contoh lain bagaimana pendekatan inovatif Ukraina dalam peperangan telah membuat Rusia terdesak. Inovasi tersebut mendapat perhatian. Kekacauan akibat operasi Epic Fury mendorong negara-negara Teluk meminta Ukraina berbagi pengetahuan dan keahliannya. Ukraina telah menjawab permintaan-permintaan itu yang bisa berdampak besar pada invasi Rusia. Cari tahu lebih lanjut di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk melihat lebih banyak analisis tentang bagaimana Ukraina mengubah wajah perang modern. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.